apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ lah, kenapa bisa jadi mulai muncul salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy itu, yang baru ketangkap ya Pak ya, yang DPO satu DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Kalau ada orang yang percaya dengan CIP ini ya kan, orang gila lah itu. Ya kan. Polisi Corona Polda Jabar ini ya kan cuma mengandalkan kesaksian AF ya kan. Ya, segitu besarnya kan CIP ini. Di balik CIP ini ada itu Rudiana, di balik itu Rudiana ada orang besar. ya. Ada pesan buat Aep mungkin Ya, Aep kamu harus sadar dari sekarang gitu. Karena menurut keterangan ahli pengadilan kemarin, selama orang bisa jujur dan dia mengakui bahwa dia adalah rekayasa diarahkan oleh, sanksi pidananya bukan kepada yang disuruh. tapi yang menyuruh. Makanya kan dari dulu juga sama bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Nah, kena kan lo sekarang. Ini pernyataan dari mulut lo sendiri nih keluar nih ya, bukan gosip, bukan katanya, tapi dari mulut lo sendiri nih pernyataan ini keluar. Hati-hati nih, berarti keterangannya Rudiana ya nggak sinkron nih ya, bisa dibilang bohong keterangan Rudiana. Yang sinkron itu nyambung sama keterangannya Dede bahwa ditelepon sama Rudiana untuk tidak menghadiri sidang. Berarti ada kemungkinan 2017 pernyataan itu yaitu dari mulut lo. Berarti lo nggak mau ikut sidang, bisa jadi komunikasi juga sama Rudiana ya. Gua nggak ngerti lo lagi ngomongin sidang yang mana, yang pra peradilan kah apa yang mana, gua nggak ngerti. Intinya gua bisa narik kesimpulan bahwa persidangan 2017 lalu ada konteks juga nih lo sama Rudiana dan nyambung ke jawabannya si Dede ya. Hati-hati nih ya, memperkuat alat bukti lo, pernyataan yang keluar dari mulut lo. Gue bilang ya, Tuhan itu menunjukkan kebenaran dengan jalannya sendiri. Tuhan tuh maha adil coy ya. Ngomong-ngomong itu lo lagi teleponan apa video call itu? Sama orang? Kayaknya kenal itu suara, kagak asing banget. Terungkap sudah kesaksian palsu Dede di kasus Pina. Ternyata dalangnya AF dan itu Rudiana. Inilah kemunculan Dede yang pertama setelah ia bersama AF dilaporkan ke Mabes Polri oleh tim kuasa hukum keluarga terpidana kasus Pina Cirebon. Ia mengaku menjadi saksi kasus Pina Cirebon karena diajak AF. Tepatnya 2-3 hari setelah penangkapan, Dede pun diminta oleh AF untuk menjadi saksi. Awalnya AF meminta Dede mengantarnya ke Polres. Tiba di Polres, AF pun meminta kepada Dede untuk menjadi saksi, meskipun Dede sendiri tidak mengetahui persis kejadian tersebut. Parahnya, permintaan itu ternyata juga datang dari Rudiana, ayahnya Eki. Meskipun dalam keadaan bingung dan merasa takut, ternyata kesaksian Dede sudah diarahkan kronologinya. Orang yang mengarahkan itu adalah AF dan itu Rudiana. Dede pun juga mengakui jika dirinya hanya mengikuti alur cerita yang dibuat Rudiana dan AF. Akibat kesaksian palsu Dede, ketujuh terpidana terancam divonis seumur hidup. Hal ini justru membuat Kang Dede menjadi bertanya, apa sebenarnya tujuan dari itu Rudiana yang tega menangkap mereka yang tidak bersalah dan memperalat orang kecil untuk keterangan palsu. Bagaimana menurut kamu? Palsu nggak? Palsu Pak, saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aep sama Pak Rudiana. Videoin AF teleponan, kayaknya suaranya sama Mr. Takur deh ya. Kayaknya mau Mr. Takur suaranya ya. Apa Saka tuh, saya langsung ngedon di situ lah, kenapa bisa jadi salah tangkap gitu. Segala dia nggak kenal sama yang tiga, sama yang sekarang tuh yang namanya Peggy tuh, yang baru ketangkap ya Pak ya, yang DPO satu DPO itu. Nah itu kan masih kawanannya si Saka itu Pak. Saya tahu persis saya. Makanya saya langsung ngedon tuh pas timbul lagi
satu DPO kena tuh tertangkap, nah udah saya langsung wah berarti ini Peggy ini bohong gitu. Iya, iya Pak, iya Pak. Iya, iya nomor air BA-in maksudnya ke Bapak gitu. Oh iya, iya Pak, iya, iya. Iya saya mah takut doang, takutnya bukan masalah takut saya sama Bapak atau sama polisi, saya mah takutnya sama keluarga pelakunya itu. Ketika saya muncul di hadapan saya gitu, apa yang bakal terjadi sama saya gitu kelak nanti gitu kan. Yang saya takutin gitu. Ya. Makanya kan dari dulu juga sama Bapak saya kan pernah kan berpesan kalau saya nggak mau kalau sampai saya ikut sidang. Iya. Iya Pak, iya Pak. Iya siapa? Iya Pak. Iya Pak. Salah. Diduga kesaksiannya palsu, sehingga nanti bisa negur Pak Rudiana sama AF. Kamu ngebohong sama saya. Dan kebohongan kamu itu telah merusak institusi di mana saya bekerja, di mana saya mengabdi. Dan ini merepotkan seluruh warga Indonesia. Merepotkan Pak Kapolri, merepotkan Pak Kabareskrim, merepotkan Pak Kapolda, merepotkan Pak Direskrim Polda Jabar, merepotkan para penyidik. Bagaimana kita, orang-orang yang diambil di atas sumpah, memiliki kemampuan dalam melakukan penyidikan, masa kita mau diperdaya oleh seorang AF? Merespon apa yang disampaikan, karena itu hak beliau untuk menyampaikan. Cuman saya menegaskan di sini, saya itu hari ini bukan lawyer yang membela siapapun. Saya ini adalah orang sebagai warga masyarakat biasa yang tidak memiliki kapasitas sebagai wartawan, tidak punya kapasitas sebagai penyidik, dan tidak punya kapasitas sebagai anggota legislatif karena saya sudah mengundurkan diri. Nah, kapasitas saya hari ini adalah sebagai warga masyarakat yang dianggap ditokohkan mungkin di Jawa Barat untuk menyajikan data dan fakta pada siapapun, pada lawyer, pada keluarga korban, pada keluarga terpidana, pada jajaran kepolisian. Ini ada fakta-fakta yang saya temukan. Yuk kita rembukan bareng-bareng, kita cari duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga kasus ini bisa menemukan jalan yang benar, bukan jalan yang sesat. Berarti ada permintaan dari warga Jawa Barat sendiri